Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para peserta yang saya muliakan, mungkin berada di rumah masing-masing, mungkin berada di Starbucks, atau mungkin berada di kantor menyaksikan bersama-sama proses pelatihan hari ini, gitu ya. Jadi ini merupakan pelatihan resmi yang pertama yang dilakukan oleh Mas Agus Salim sebagai salah satu direktur di Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Dan setelah melalui berbagai rangkaian diskusi, maka hari ini merupakan perdana yang kita lakukan. Teman-teman semua, para peserta, ini karena saya biasanya kalau mengajar itu melihat sorot mata dari para peserta supaya bisa memahami, sekarang dengan demikian saya bisa melihat sampai jauh ke dalam hati mereka masing-masing, seberapa paham mereka terhadap materi. Itu saya bisa dari sorot mata udah bisa kelihatan. Ini karena tidak bisa, maka saya menggunakan energi yang 7 kali lipat lebih tinggi nih, yaitu dengan energi tantra, ya. Jadi dengan energi tantra saya bisa masuk ke relung mereka masing-masing, sehingga tapi konsekuensinya energi yang saya butuhkan lebih besar, karena energi tantra itu membutuhkan lebih besar ketimbang hanya melihat dari sorot mata. Baik, teman-teman yang mungkin teman-teman yang Pak Gede itu mungkin tahu ya energi tantra apa gitu ya. Baik teman-teman, saya akan langsung saja ke materi. Oke, materi yang saya sampaikan hari ini itu materi standar yang selalu saya sampaikan kepada para peserta, terutama kepada para pemangku jabatan fungsional perencana, ketika mereka diminta untuk menyusun sasaran kinerja pegawai negeri sipil atau SKP, ya. Nah, materi ini merupakan materi yang memberikan penjelasan secara teknis mengenai bagaimana cara menerapkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja, ya. Jadi secara khusus materi ini memang menjelaskan secara teknis tata cara tersebut, ya. Nah, apabila nanti ada pertanyaan dari teman-teman mengenai Permen PAN 6 tahun 2022, yaitu yang paling baru itu, nah itu nanti akan dibahas di sesi yang lain, ya, tidak di sesi yang hari ini. Karena dengan waktu yang 2 jam presentasi dan mungkin setengah jam tanya jawab, saya kira kurang kalau dipakai untuk menjelaskan yang lain di luar materi yang saya sampaikan sekarang. Nah, materi ini dapat teman-teman peserta ambil juga itu di YouTube yang saya miliki, yaitu YouTube kanalnya berjudul Belajar Manajemen Pembangunan. Tapi belum ini bocoran kepada teman-teman peserta, belum acara hari ini jam 9 ini belum mulai. Nama saya yang dicari oleh teman-teman di dunia maya itu sudah pagi-pagi, saya tadi jam 7 pagi sudah mendapat laporan dari deep learning yang saya miliki, itu sudah 38 orang yang mencari siapa Randy Erwiatnolo ini, ya itu sudah apa namanya, sudah banyak mencari. Jadi artinya mungkin materi saya yang di YouTube ini sudah tersebar lebih dulu ketimbang materi fisiknya, gitu Pak Agus Salim. Jadi nanti teman-teman yang ingin mendengarkan materi secara audiovisual bisa mengklik ini. Oke, ini saya perlu selalu menyampaikan disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini tentu bukan kebenaran mutlak, karena kebenaran mutlak itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya hanya menjadi penyampai dari apa yang pernah didiskusikan oleh kami semua ini berkaitan dengan pelaksanaan sistem manajemen kinerja. Nah, oleh sebab itu, bagi teman-teman peserta yang mungkin memiliki pengalaman lebih panjang, pengalaman yang lebih baik dari saya, bisa sharing di dalam kesempatan kali ini juga, saya kira ya. Terus kemudian tentu langkah ini langkah ini saya yakini sebagai penjelasan termudah dan logis dalam melakukan cascading dari RPJMN atau RPJMD
dan Renstra Kementerian Lembaga atau Renstra OPD sampai pada penyusunan SKP dan lampiran SKP, di mana di dalamnya kita akan mendahuluinya dengan penyusunan matriks peran hasil yang dimaksud. Nah, yang paling penting adalah tanggung jawab kesuksesan penyusunan SKP termasuk lampiran SKP dan matriks peran hasil ada pada masing-masing individu dalam bentuk praktek dan latihan. Jadi, apa yang saya sampaikan hari ini tidak serta-merta nanti pada jam 12:01 itu langsung teman-teman tiba-tiba langsung bisa. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya. Ini penting sekali dipahami. Jadi langsung teman-teman bisa, tidak bisa seperti itu. Artinya apa? Teman-teman peserta tetap harus melakukan praktek dan latihan dalam penyusunan matriks peran hasil, SKP, dan lampiran SKP ini. Jadi tidak langsung serta-merta bisa, gitu ya. Ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan di awal. Baik teman-teman, dalam rangka penyusunan SKP, lampiran SKP, dan matriks peran hasil, kita tentu harus merujuk kepada regulasi-regulasi yang menyertai atau yang mengikat dalam penyusunan lampiran SKP, SKP, dan matriks peran hasil ini. Ya, ada 5 rujukan utama. Ya, yang pertama adalah rencana pembangunan jangka menengah. Kalau teman-teman di kementerian lembaga, maka RPJMN yang dirujuk. Kalau teman-teman yang di daerah, maka RPJMD. Ada yang bertanya kepada saya, misalkan Kominfo, teman-teman Kominfo, teman-teman Kementerian Agama, gitu ya. Nah, teman-teman Kementerian Agama, teman-teman Kominfo, itu sifatnya adalah instansi vertikal yang berada di daerah. Jadi Kementerian Agama tidak ada dinas agama provinsi, tidak ada dinas agama kabupaten. Nah, maka mereka merujuk kepada RPJMN, bukan RPJMD, meskipun lokasinya berada di kabupaten atau berada di provinsi. Ya, nah itu teman-teman Kominfo juga demikian. Mereka merujuk kepada RPJMN, meskipun lokasinya berada di kabupaten atau provinsi. Gitu ya. Ini beberapa pertanyaan yang sering saya terima. Terus kemudian RPJMN atau RPJMD ini, kemudian teman-teman perlu bayangkan ke dalam 5 kelompok kegiatan JFP, ya 5+2 lah, saya sebut selalu 5+2, 5 kelompok kegiatan JFP, ya. Nah itu nanti teman-teman bayangkan bahwa di dalam penyusunan di dalam RPJMN atau RPJMD yang teman-teman rujuk ini, teman-teman bayangkan itu menjadi 5 kelompok kegiatan JFP. Nah terus kemudian yang kedua adalah Renstra. Nah, Renstra ini kalau RPJM itu merupakan rujukan substantif, ya. Nah, Renstra merupakan rujukan organisasi. Jadi rujukan substantif yang perlu dilakukan di RPJMN itu pelaksanaannya bukan di RPJM, tapi di dalam Renstra sebagai rujukan organisasi. Artinya apabila di RPJM ada 5 substansi, misalkan substansi pertama itu berkaitan dengan pendidikan, substansi kedua berkaitan dengan infrastruktur, substansi ketiga berkaitan dengan pertanian, maka di dalam RPJMN tidak ditunjukkan bahwa substansi pertama harus dilaksanakan oleh lembaga X, substansi kedua dilaksanakan oleh lembaga Y, tidak ada. Nah, adanya tentu harus dimunculkan di dalam Renstra, ya, munculnya di dalam Renstra. Oleh karena itu Renstra memang seharusnya inline dengan RPJMN, Renstra kalau Renstra Kementerian Lembaga, kalau RPJMD maka Renstra harus inline dengan RPJMD. Kalau Renstra Organisasi Pemerintah Daerah, OPD atau dulu namanya SKPD, maka harus merujuk kepada RPJMD. Ya, kalau Renstra rujukan organisasi. Nah, di dalam rujukan organisasi ini tentu tadi saya contohkan misalkan substansi A yang ada di dalam RPJMD. Maka dalam Renstra OPD misalkan substansi A-nya adalah pertanian, maka Renstra OPD Dinas Pertanian lah yang nanti akan bertanggung jawab sebagai koordinator atau menjadi lead sektor dalam pelaksanaan substansi A pertanian tadi itu. Nah, oleh sebab itu mereka Dinas OPD ini yang memiliki Renstra OPD tadi itu perlu memiliki atau perlu mempunyai
IKU, indikator kinerja utama, sebagai barometer keberhasilan pelaksanaan unit kerja Dinas OPD Pertanian tadi itu dalam melaksanakan substansi A pertanian tadi di atas. Nah, tentu dalam penyusunan IKU terkait pula dengan penyusunan sasaran strategis atau SARGIS ya. Nah, ada beberapa RPJMD yang memiliki sasaran strategis, ada juga yang tidak ya. Ini macam-macam. Oleh sebab itu SARGIS ini atau sasaran strategis ini sifatnya opsional ya, sifatnya opsional karena RPJMD itu ada yang memiliki SARGIS, ada juga yang tidak memiliki SARGIS, jadi opsional. Tapi yang wajib adalah IKU, indikator kinerja utamanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, rujukan yang ketiga adalah TUSI atau tupoksi dulunya ya, tugas pokok dan fungsi atau tugas dan fungsi. Nah, TUSI ini tentu harus dirujuk blended ke dalam Renstra. Jadi ketika teman-teman menyusun Renstra OPD atau Renstra Kementerian Lembaga, tentu sudah mempertimbangkan di dalamnya TUSI yang biasanya tertera di dalam keputusan internal. Jadi kalau misalkan Dinas OPD Pertanian, Dinas Pertanian, maka SOTK-nya disusun oleh Kepala Dinas Pertanian, atau mungkin ada beberapa yang disusun oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota yang bersangkutan, gitu ya. Nah, kalau Kementerian Lembaga biasanya disusun oleh menteri atau kepala lembaga yang bersangkutan, ya. Nah, TUSI ini seharusnya memang blended di dalam Renstra. Jadi ketika menyusun Renstra, di dalam benak pikiran para penyusun Renstra, itu TUSI itu sudah menyatu, sehingga memang tanpa perlu kita melakukan pengkajian lebih mendalam, antara rujukan kedua Renstra, rujukan ketiga TUSI ini, seringkali tidak perlu kita lakukan rujukan mendalam, karena sudah yakin pasti sama, gitu ya. Nggak mungkin Renstra OPD Pertanian kemudian tiba-tiba di dalamnya mencakup pula misalkan TUSI dari OPD yang lain, misalkan melakukan produksi, misalkan di dalamnya kegiatan pelaksanaan produksi pupuk urea gitu. Nah, ini kan TUSI dari Dinas Perindustrian atau TUSI dari pabrik pupuk Kaltim, pabrik pupuk misalkan, BUMN misalkan. Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin di dalam Renstra mengandung TUSI dari kementerian lembaga lain atau dari dinas lain, gitu ya, tidak mungkin, karena Renstra itu harusnya memang blended dengan TUSI, dengan SOTK, dengan struktur organisasi dan tata kerja dari masing-masing unit kerja yang bersangkutan, ya. Nah, karena 2 dan 3 ini blended, teman-teman, jadi sudah menyatu, gitu ya. Rujukan berikutnya adalah perjanjian kinerja (PK) yang dilakukan oleh pejabat, ya. Kalau perjanjian kinerja ini dilakukan oleh pejabat struktural. Siapa itu? Ya, kalau level eselon 1 yang tertinggi adalah sekretaris jenderal atau sekretaris menteri, sekretaris lembaga atau sekretaris daerah provinsi atau sekretaris daerah kabupaten kota, ya. Ini kalau perjanjian kinerja ya yang tertinggi. Kemudian perjanjian kinerja yang kedua adalah pejabat di bawahnya atau pejabat tinggi pratama. Kalau tadi pejabat tinggi madya, ya. Kalau yang kedua adalah pejabat tinggi pertama atau pratama, pejabat tinggi pratama, ya, JPT pratama. Nah, perjanjian kinerja itu dibuat oleh pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama, gitu ya. Ketika Renstra ini sudah mengarah kepada siapa melakukan apa. Nah, gitu. Di dalam Renstra itu kan ada pembagian tugas, ya. Misalkan Renstra Dinas Pertanian, misalkan Renstra Dinas Pertanian, ada pembagian tugas. Misalkan tugas pertama itu tanaman pangan, tugas kedua hortikultura, tugas ketiga perikanan darat. Nah, maka tentu masing-masing ini menjadi tugas dari pejabat struktural yang membawahi bidang-bidang tersebut. Nah, namun kalau di level Renstra OPD, maka perjanjian kinerja ini, maka tiga target tadi itu, ya, 3 kegiatan utama tadi itu menjadi bagian dari perjanjian kinerja yang dijanjikan atau dikomitmenkan oleh kepala OPD
Dinas Pertanian. Ya. Jadi Kepala Dinas Pertanian nanti di dalam PK-nya adalah berjanji untuk melakukan kegiatan sehingga berkontribusi pada penciptaan, pada pencapaian IKU. IKU di Renstra yang dimaksud, Renstra Dinas Pertanian dimaksud. Ya. Nah, kemudian dari perjanjian kinerja yang disusun oleh si pejabat yang bersangkutan itu ya, ini kemudian menjadi rujukan. Nah, ini kemudian di sharing gitu ya, dibagi tugaskan kepada personil-personil yang berada di lingkup unit kerja tersebut ya. Jadi sebagai contoh Dinas Pertanian, maka itu nanti akan di-share ke setiap para personil yang ada di Dinas Pertanian tersebut. Nah, para personil tentu meliputi para pejabat struktural, mungkin kalau masih ada gitu ya, pejabat fungsional gitu ya, tidak saja pejabat fungsional perencana, mungkin ada pejabat fungsional pejabat fungsional lainnya seperti peranata komputer, arsiparis gitu ya, kepustakawan gitu ya, analis kebijakan, perencana ya. Nah, mungkin ada itu. Mungkin juga kombinasinya bisa macam-macam tergantung dari masing-masing unit kerja dan karakter dari peta jabatan yang formasi jabatan yang ada di unit kerja yang ada di daerah tersebut ya. Oke. Nah, jadi ini 5 rujukan utama teman-teman yang perlu selalu kita perlu selalu kita pegang gitu ya. Baik, saya akan masuk berikutnya ya. Nah, ini sebagai referensi ya teman-teman. Itu ada Permenpan RB 4 tahun 2020 tentang JFP, di mana di dalamnya yang tadi saya sebut 5+2 ya. 5+2 ini merupakan kegiatan 5 kelompok kegiatan JFP ya, 5+2. Apa 5+2 itu? Ini teman-teman harus paham dan harus bahkan bukan sekedar paham, harus praktek ya. Nah, untuk sampai ke sana tentu harus hafal ya. Ini tentu harus hafal ya. Ini saya melihat secara tantra ya, aura teman-teman ini dari 140 peserta kayaknya hanya 40 peserta nih yang baru hafal ya, coba ya, kayak hafal. Coba 5+2 kegiatan JFP apa saja? Ya, ada yang hafal. 1, 5+2. 1 kegiatan apa? Kegiatan melakukan identifikasi kebijakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan. Identifikasi. Yang kedua apa? Kegiatan penyusunan kebijakan dalam rangka perencanaan pembangunan. Ya. Yang ketiga, kegiatan melaksanakan legitimasi atau adopsi kebijakan dalam rangka perencanaan pembangunan. Yang keempat, kegiatan pemantauan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan. Yang kelima, kegiatan evaluasi kebijakan dalam rangka evaluasi tengah waktu, evaluasi hasil dari pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, ini 5. +2 artinya dari 5 kegiatan perencanaan ini tadi itu, ini berarti domainnya adalah kegiatan perencanaan ya. Maka teman-teman perlu memperkuatnya dengan kegiatan profesi dan kegiatan penunjang ya. Nah, kegiatan profesi dan kegiatan penunjang. 5 kegiatan pertama tadi itu identifikasi, identifikasi, perumusan, legitimasi adopsi ya. Saya ulangi. 5 kegiatan tadi itu identifikasi, perumusan, legitimasi adopsi, pemantauan, evaluasi, ini masuk di dalam kinerja utama. Ya, masuk dalam kinerja utama. Dan ini penting ini, Permenpan 4 2020, Permenpan 8 2021, nanti di sampingnya ini juga masuk di dalam kinerja tambahan. Nah, jadi yang berada di dalam SKP adalah 5 kegiatan inti ini. Ya, yang kegiatan profesi dan kegiatan penunjang tidak masuk di dalam SKP. Nah, ini yang banyak salah kaprah ini teman-teman ya. Banyak banget salah kaprah kegiatan profesi dan penunjang dimasukkan sebagai kegiatan sebagai kinerja tambahan, bukan. Jadi ini bahkan ini masuknya di luar, yaitu nanti penyusunan laporannya itu
dimasukkan ke dalam SPMK. SPMK tersendiri ya, bukan di dalam SKP ya. Oke. Nah, jadi Permenpan 4 2020 itu mengatur kegiatan kita 5+2 ya, 5 tadi itu 5 kegiatan utama tadi itu yang menjadi master yang harus kita mastery gitu ya. Kemudian yang 2 adalah profesi dan penunjang ya, profesi dan penunjang. Nah, kemudian di dalam sistem manajemen kinerja, teman-teman, 5 kegiatan utama tadi itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan di kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, mungkin teman-teman banyak yang berpikir, loh, apakah bisa Pak di kinerja tambahan nggak ada 5 kegiatan ini? Nggak apa-apa, bisa, silahkan. Nah, itu tergantung pada proses dialog kinerja yang Anda lakukan secara vertikal dengan atasan dan secara horizontal dengan rekan sejawat. Ya. Nah, berikutnya teman-teman ini adalah proses perubahan berpikir gitu yang dilakukan oleh para pengambil keputusan dalam rangka keluarnya penilaian kinerja ya, dulu namanya DPKPN gitu ya, terus kemudian berubah menjadi DP3, terus berubah menjadi SKP yang K-nya adalah kerja ya, dan sekarang menjadi sasaran kinerja pegawai, K-nya berubah menjadi kinerja. Apa perbedaan utama antara kerja dan kinerja? Kalau kerja itu prosesnya, jadi kerja itu prosesnya, misalkan kegiatan pelaksanaan rapat harian, kegiatan dukungan pelaksanaan rapat bulanan pimpinan. Nah, itu kerja. Nah, kalau sasaran kinerja berbeda. Kalau sasaran kinerja itu adalah hasilnya, ya, produknya, hasil atau produknya. Ya, hasil atau produknya ya yang dinilai itu. Nah, jadi kalau tadi sasaran kinerja pegawai, sasaran kerja pegawai, kegiatan pelaksanaan rapat harian. Nah, berarti produknya apa? Produknya misalkan adalah melakukan identifikasi kebutuhan kebijakan harian. Nah, itu yang masuk dalam kinerja. Nah, kalau dulu SKP yang lama, sasaran kerja pegawai, maka daftar dari SKP teman-teman itu, daftar dari SKP kita itu adalah proses pekerjaan yang kita lakukan tanpa kita perlu menuangkan hasilnya. Yang penting ngerjain hasilnya, ya nggak usah dilaporin gitu ya. Yang penting pelaksanaan pekerjaannya. Nah, itu SKP lama. Nah, kalau SKP baru, sasaran kinerja pegawai, produknya yang penting. Ya, mengenai apa yang dilakukan oleh kita, terserah kita. Yang penting produknya, yang penting. Nah, itu sasaran kinerja pegawai. Nah, itulah yang menjadi perbedaan utama, perbedaan pokok dalam SKP sasaran kinerja pegawai dibandingkan SKP sasaran kerja pegawai. Ya, saya selalu menyebutnya dengan SKP gaya lama. Kalau SKP K-nya yang kerja, kalau SKP K-nya kinerja, SKP gaya baru. Nah, gitu. Saya sering menyebutnya seperti itu untuk memudahkan kita membedakan SKP kerja dengan SKP kinerja. Jadi kalau SKP kinerja, SKP gaya baru. Kalau SKP kerja, SKP gaya lama. Itu saya selalu menyebutnya seperti itu untuk memudahkan kita mengenali perbedaan dari SKP gaya lama dan SKP gaya baru. Kemudian teman-teman ada 5 perbedaan lainnya ya. Konsep dasar tadi itu sudah saya jelaskan sebagai perbedaan utama. Kalau SKP gaya lama adalah proses kerja, jadi proses pekerjaan yang kita lakukan tanpa kita perlu menuangkan hasil dari pekerjaan tersebut. Nah, kalau SKP gaya baru itu adalah produknya, ya, hasil kerjanya atau produknya yang kita cantumkan dalam SKP ya, tanpa mempertimbangkan apa yang kita lakukan. Terserah Anda ya. Terserah Anda bagaimana cara melakukannya ya. Nah, nanti laporan sementara atau laporan proses kerja dari pelaksanaan mencapai pekerjaan mencapai produk tadi itu Anda bisa cantumkan dalam lampiran
SKP gitu ya. Contoh misalkan di dalam SKP tugas Anda adalah memproduk atau menghasilkan bab 1 RPJMD Kabupaten A periode 2020-2024 misalkan ya. Atau sekarang tahun berapa? 2024-2029 misalnya ya. Oh, atau sekarang nih 2022 2022, 23, 24, 25, 26, 2022, 2026 ya. Kan ada beberapa kabupaten kota provinsi yang tahun ini kepala daerahnya sudah selesai masa baktinya. Maka teman-teman mulai sekarang sudah harus menyusun RPJMD kabupaten Anda atau provinsi Anda tahun 2022-2026 gitu ya. Nah, di dalam SKP yang tertuang adalah produk Anda. Nah, produk Anda adalah seseorang personel, produknya adalah menyusun kegiatan, misalkan penyusunan naskah bab 1 RPJMN Kabupaten A tahun 2022-2026. Nah, itu ya. Itu. Kemudian yang ASN yang lainnya, penyusunan naskah bab 2 RPJMD Kabupaten A tahun 2022-2026 gitu ya. Nah, itu dalam SKP. Nah, kemudian nanti di dalam lampiran SKP lah yang kemudian teman-teman membreakdown itu dalam beberapa aktivitas. Misalnya laporan identifikasi awal naskah bab 1 RPJMD Kabupaten A 2022-2026. Nah, nanti itu laporan pertama. Laporan yang kedua, laporan perumusan naskah bab 1 RPJMD Kabupaten A 2022-2023. Nah, kemudian nanti kegiatan yang ketiga gitu ya di dalam lampiran SKP-nya. Laporan legitimasi naskah bab 1 RPJMD Kabupaten A 2022-2026. Nah, gitu ya. Nah, ini supaya teman-teman bisa membayangkan, memang susah kalau saya menjelaskannya secara verbal, jadi harus ditulis ya. Jadi contoh misalkan di dalam SKP ya. Ini tes dulu apakah para peserta tune in di dalam apa yang saya sampaikan. Ini gimana nih cara ngontrolnya? Apakah para peserta tune in terhadap apa yang saya sampaikan? Ya. Dalam SKP ya. Dalam SKP yang dimunculkan itu adalah produk. Ya, produk Anda itu adalah dokumen, ya, produk Anda itu adalah dokumen bab 1 RPJMD 2022-2026 balik. RPJMD Kabupaten, misalnya Kabupaten Sidoarjo, ya, tahun 2022-2026. Nah, itu dalam SKP, ya, produk. Nah, ini nanti kemudian di breakdown, ya, di breakdown pelaksanaannya itu di lampiran SKP. Nah, di dalam lampiran SKP memuat pelaksanaannya. Memuat pelaksanaannya, misalkan pelaksanaannya adalah langkah pertama, itu ya. Langkah pertama adalah identifikasi. Kemudian langkah kedua itu perumusan. Kemudian langkah ketiga itu legitimasi, gitu ya, misalnya. Nah, maka kita kemudian menentukan ya
judul apa judul apa yang bisa mewakili, judul apa yang bisa mewakili laporan hasil dari proses identifikasi. Misalkan laporan identifikasi, ya, naskah persiapan identifikasi laporan identifikasi persiapan naskah bab 1, ya, RPJMD, ya. Nah, gini. Ya, jadi laporan identifikasi persiapan naskah bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2022-2026, ya. Kemudian untuk langkah kedua adalah melakukan perumusan. Maka di sini teman-teman bisa menuangkan judul untuk mewakili langkah kedua ini adalah laporan perumusan naskah bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah judul yang mewakili langkah ketiga, yaitu laporan legitimasi hasil pembahasan akhir naskah bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Nah, itu. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Tadi saya contohkan bahwa Anda harus melaksanakan 5 kegiatan utama sebagai CFP tadi itu 5+2, ya. Nanti kalau misalkan teman-teman melakukan sosialisasi gitu, maka itu masuk dalam domain kegiatan profesi. Nanti kalau teman-teman dalam sosialisasi tersebut membuat materi, maka itu masuk ke dalam kegiatan penunjang gitu ya kalau CFP ya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami ya. Oke, ini apakah teman-teman sudah memahami ini? Jadi yang paling penting di sini di langkah awal, ini baru awal banget ya, adalah teman-teman menemukan apa yang perlu diungkapkan ya di dalam SKP dan apa yang perlu diungkapkan di dalam lampiran SKP ya. Oke. Ini biasanya supaya gampang gitu saya masukkan dalam chat ya supaya teman-teman juga mengikuti apa yang tadi sudah saya tulis ya. Baik, itu apa namanya perbedaan mendasar ya dari SKP gaya lama dan SKP gaya baru dan apa yang perlu teman-teman tulis di dalam SKP dan lampiran SKP. Kemudian metode penilaian. Ya, kalau SKP gaya lama itu konversi ya. Ya, saya berkonversi ini adalah mengkonversi laporan angka kredit gitu ya. Pak angka kredit ya, apa namanya? Penilaian angka kredit sebagai prestasi kinerja. Kemudian kalau yang gaya baru ini adalah terintegrasi. Jadi hasil penilaian angka kredit sudah menjadi bagian dari penilaian dari SKP yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan hasil penilaian angka kreditnya dari CFP pertama itu kan 12,5 ya, hasil kinerja minimalnya 12,5. Maka bila yang bersangkutan itu 100% memperoleh 12,5, ya maka SKP-nya nilainya minimal 90 gitu misalnya ya. Ini ada range-nya ya, ada range-nya gitu. Kalau misalkan 100% maka nilainya antara 90 sampai 100 gitu ya. Kalau 80% maka nilainya antara 80 sampai 90. Kalau 70% maka nilainya antara 70 sampai 80 gitu ya, ada range-nya. Kemudian berikutnya adalah kalau SKP gaya lama ya, formatnya itu cuma ada 2 yaitu SKP saja ya. Nah, kalau SKP gaya baru itu ada SKP dan lampiran SKP. Nah, ya jadi SKP dan lampiran SKP ya. Kemudian untuk para penilai, kalau SKP gaya lama penilaian dilakukan oleh atasan langsung, namun untuk angka kredit dilakukan oleh tim penilai ya. Meskipun dalam SKP gaya baru
hampir sama juga ya, atau samalah saya sebut ya. SKP-nya dinilai oleh atasan langsung, sementara lampiran SKP-nya yang berisi bukti-bukti fisik dari laporan kegiatan JFP dinilai juga oleh tim penilai ya. Jadi sebetulnya sama ya, nggak ada perbedaan kalau untuk proses penilaian. Kemudian untuk verifikasi, SKP gaya lama tidak ada. Verifikasi dimaksud adalah melakukan verifikasi antara laporan kegiatan perencanaan yang dilakukan disesuaikan dengan dilakukan penilaian penyesuaian ya, disesuaikan oleh tim penilai, disesuaikan apakah sama dengan tusi dari organisasi tersebut. Nah, ini ya. Ini apakah sama dengan tusi organisasi tersebut? Apakah sama dengan inline dengan perjanjian kinerja dari atasan yang bersangkutan ya. Nah, itu. Nah, kalau SKP gaya baru ini dilakukan penilaian terhadap keserasian pada tusi dan PK dari atasan langsung JFP yang bersangkutan ya. Baik, ini berikutnya adalah beberapa istilah baru ya, beberapa istilah baru yang terkait dengan SKP gaya baru ya, terkait dengan SKP gaya baru. Yang pertama adalah sasaran kinerja pegawai. Ya, sasaran kinerja pegawai ini meliputi rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai dalam 1 tahun ya. Jadi kinerja dimaksud adalah produknya ya, dan target, dan kemudian juga adalah targetnya. Jadi contoh misalkan, nah ini contoh SKP, produk ini merupakan target ya. Nah, ini merupakan target ya. Dokumen bab 1 SKP disusun. Nah, ini kalau kemudian nanti di dalam bahasa SKP ditambahi dokumen bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun disusun secara tepat waktu dan sesuai standar pedoman penyusunan RPJMD. Nah, gini ya. Ini tentu masuk dalam Permendagri misalnya ya. Permendagri nomor berapa itu saya lupa ya. Permendagri tahun 86 tahun 2021 saya lupa saya. Permendagri berapa ya? 2019. Saya lupa saya. Yang judulnya panjang banget, yang tebel bukunya itu. Ya. Tepat waktu tentu nggak mungkin kan dikerjakan dalam 12 bulan gitu ya. Nah, disusun secara tepat waktu. Masa 12 bulan kan nggak mungkin ya. Misalkan 2 bulan gitu kan. Gitu. Nah, ini jadi bahasa di dalam RKP ya, produk tadi itu menjadi ini ya. Disusun secara tepat waktu. Wah, ini garis bawah. Mungkin warnanya diubah ya. Aduh, berubah juga. Ya sudah. Ya. Nah, ini ya disusun secara tepat waktu dan sesuai standar pedoman penyusunan RPJMD ya. Ini adalah kinerja. Kemudian ini adalah kinerja dan ditambahi dengan target ya. Targetnya adalah secara tepat waktu, targetnya 2 bulan dan sesuai dengan standar pedoman penyusunan RPJMD ya. Ini. Jadi kalau misalkan di dalam standar pedoman penyusunan RPJMD ini bab 1 itu kira-kira setebal misalnya 30 halaman ya. Nah, kira-kira berarti teman-teman nanti dalam proses kerja di sini, langkah pertama ini ya, teman-teman nanti dalam langkah pertama ini tentu menyusunnya tidak boleh kurang dari 30 halaman ya. Tentu nanti teman-teman dalam penyusunannya tidak boleh kurang dari 30 halaman. Itu misalkan ya. Atau tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih dari 30 halaman misalkan gitu ya. Nah, ini. Oke.
Nah, ini yang apa namanya yang dimaksud dengan tadi ya, yang dimaksud dengan yang pertama. Kemudian yang kedua, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, ya, unit kerja atau tim kerja sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini merujuk kepada antara lain misalkan waktu, misalkan ya. Perilaku kerja itu bisa merujuk kepada misalkan waktu. Nah, tadi teman-teman melakukan identifikasi awal dalam proses penyusunan bab 1 itu membutuhkan waktu 2 bulan misalkan. Nah, ternyata teman-teman melaksanakannya selama 3 bulan. Nah, ini dapat diinterpretasikan, nah itu ya, oleh pimpinan bahwa teman-teman molor dalam melakukan pekerjaan. Molor ini bisa jadi karena memang tidak bisa melakukan pekerjaan, ya, berarti perilaku kerjanya kurang efisien, gitu. Atau mungkin molornya karena memang tidak mau melakukan pekerjaan itu. Nah, berarti bukan efisien lagi, berarti ya, soal attitude berarti. Nah, itu nanti bisa dinilai, berarti penilaiannya adalah karena target Anda adalah pelaksanaan kerjanya adalah 2 bulan, tapi Anda melaksanakannya 3 bulan, berarti kan Anda molor 1 bulan, berarti penilaiannya ada 3/3, penilaiannya adalah 2/3 kali angka kredit yang seharusnya diperoleh dari penyusunan laporan tadi itu, ya. Jadi gini. Jadi misalnya nah, langkah pertama ini misalkan Anda melaksanakannya 2 bulan, ya. Komitmen 2 bulan. Tapi selesai 3 bulan, ya. Maka menilainya adalah kalau ini misalkan identifikasi itu angka kreditnya adalah 2,55 poin, 2,55 poin gitu. Nah, ini maka angka kreditnya adalah kalau secara hitung-hitungan 2 bulan Anda tapi mengerjakannya 3 bulan. Nah, 2/3. Ini dapat angka kreditnya, ya. 2,55 kali 2/3. Seharusnya ya, seharusnya seperti itu. Tapi yang berkembang sekarang tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Yang berkembang atau yang berlaku seperti itu, yang sekarang sedang dilakukan oleh tim penilai, ya, seharusnya seperti itu. Berapa nih, ya? Itu. Ini kalau memasukkan faktor atau aspek perilaku kinerja, ya. Ada juga yang melaksanakannya mungkin enggak 2 bulan, ya, komitmen 2 bulan tapi selesai dalam waktu 1 bulan. Nah, gini ya. Maka nilainya harusnya gitu kan 2,55 dikali 2 dibagi 1. Ya, berapa tuh? Berarti 5,01. Nah, harusnya ya kalau diperhitungkan dengan perilaku kerja, ya. Nah, harusnya seperti itu, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi teman-teman punya potensi sebetulnya, ya, kalau dilakukan dengan benar, gitu ya. Permenpan 4 ini, Permenpan Sistem Manajemen Kinerja ini, Anda dapat angka bisa 2 kali lipat, gitu ya. Harusnya, loh ya, secara regulasi. Namun secara implementasi ternyata tidak seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kita berprestasi, misalkan komitmen 2 bulan, tapi selesai 1 bulan, ya, atau ini seolah-olah kalau yang ada itu hanya hukuman atau sanksi. Komitmen 2 bulan, tapi selesai 4 bulan, ya berarti kan begini nih. Nah, 2/4 gitu ya. Dapatnya 1,275 gitu ya. Nah, dapatnya 1,75 itu. Itu pasti dapat kita. Tapi kalau positif, misalkan selesai 1 bulan, itu ini dapatnya 5,01, itu kayaknya jarang, ya. Jadi yang hanya negatif saja yang diukur gitu ya, atau hanya apa sanksi ya, sanksi yang diukur gitu ya. Tapi yang sifatnya reward gitu ya, reward itu
Reward itu yang ini berarti karena selesai 1 bulan lebih cepat gitu. Ini karena selesai 2 bulan lebih lambat gitu ya. Nah, ini. Nah, yang sering diperlakukan itu yang ini ya, sanksi ini ya. Tapi yang reward jarang. Saya melihat dinamika para tim penilai pusat maupun kementerian maupun daerah jarang yang ngasih reward. Padahal itu dimungkinkan di dalam Permenpan Sistem Manajemen Kinerja ya. Karena apa? Karena memasukkan penilaian itu adalah perilaku kerja ini ya. Nah, itu teman-teman ya. Ini apa namanya? Wacana yang berkembang ya. Oke. Berikutnya adalah indikator kinerja individu ya. Indikator kinerja individu itu indikator kinerja individu ya. Nah, ini kan produknya adalah dokumen ya. Targetnya adalah dokumen bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo ya. Maka indikatornya adalah tambahin aja tersusunnya. Nah, tersusunnya tersusunnya dokumen bab 1 gitu ya. Sesuai standar pedoman penyusunan RPJMD Permendagri berapa ini? 86 tahun 2018 apa 17 gitu ya. Lupa saya ya. 17 Pak, 2017. 2017 mungkin ya. Ya. Bab 1 ya, setebal maksimal 30 halaman. Nah, ini indikatornya ya. Tersusunnya dokumen bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2022-2026 sesuai standar pedoman penyusunan RPJMD Permendagri 86/2017 setebal maksimal 20 halaman. Ini ya. Oke, ini adalah indikator ya. Terus kemudian target adalah hasil kerja yang akan dicapai. Tadi sudah saya sampaikan. Perilaku kerja adalah waktu yang Anda lakukan dalam melakukan pekerjaan tersebut, gitu ya. Anda tadi berjanji 2 bulan, ternyata molor 2 bulan menjadi 4 bulan. Maka itu berlaku pada penilaian kinerja. Kemudian pejabat penilaian kerja adalah atasan langsung, ya. Pejabat penilaian kinerja adalah atasan langsung. Kemudian yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas dan pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan, ya. Jadi penilai dari kita sebagai JFP adalah atasan langsung, ya, atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh atasan langsung kita, ya. Kemudian yang ketujuh adalah kinerja utama, yang ke-8 adalah kinerja tambahan, ya. Kinerja utama ini adalah target, sasaran, indikator dan target yang wajib dilaksanakan oleh kita dalam 1 tahun, ya. Dan oleh JFP kinerja utama ini wajib isinya 100% berasal dari kegiatan perencanaan, ya. Nah, kinerja tambahan pun demikian ternyata, ya, juga wajib isinya dari kegiatan perencanaan. Yang 5 tadi itu ya, yang 5 tadi itu ya. Oke. Terus kemudian lampiran SKP itu berisi langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai hasil kinerja utama tadi itu, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, nanti ada contohnya, ya. Oke, dengan demikian kita sudah bisa menemukan perbedaan antara SKP gaya lama dengan SKP gaya baru, ya. Kalau SKP gaya baru ini ternyata
lebih pada produk ya, terus kemudian dilampiri oleh lampiran SKP-nya yang merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun target, dalam mencapai target dalam SKP-nya ya. Oke. Nah, ini contoh berikutnya teman-teman masih dalam rujukan referensi ya. Ini adalah indikator kinerja utama yang menjadi rujukan kita ketika menyusun SKP. Tentu ini yang merujuk ke sini itu adalah bukan kita langsung ya, tapi atasan langsung kita ya dalam rangka menyusun PK-nya itu ya. Nah, ini adalah IKU, indikator kinerja utama ya, yang menjadi bahan rujukan dari penyusunan PK gitu. Di sini adalah terlaksana pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan, sasaran kinerjanya. Berarti output-nya adalah layanan data dan informasi. Nah, maka nanti PK-nya adalah layanan data dan informasi. Jadi perjanjian kinerjanya adalah layanan data dan informasi. Nah, nanti di breakdown oleh si pejabat struktural tadi itu di dalam PK mereka. Ya, nah, ini cascading kinerjanya. Dengan demikian itu dilakukan mulai dari RPJMD, kemudian Renstra OPD. Dua ini harusnya blended, ya. Harusnya blended karena RPJMD itu berisi substansi, sementara Renstra berisi organisasi, berisi kegiatan organisasi tersebut dalam rangka melakukan kegiatan selama 5 tahun untuk mencapai target substansi ada di dalam RPJMD. Ya. Nah, kemudian ini RPJMD dan Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan PK dari pejabat struktural, ya, pejabat struktural eselon 1 dan eselon 2. Ya, eselon 1 dan eselon 2. Nah, kemudian dari PK ini menjadi rujukan kita untuk kita bikin matriks peran hasil. Nah, ya, dari perjanjian kinerja inilah kemudian kita menyusun matriks peran hasil sebelum kita mendiskusikan apa isi SKP dari pejabat struktural atasan langsung kita, apa SKP dari jabatan fungsional kita, ini JHP, apa SKP dari jabatan administrator, kalau itu masih ada di unit kerja kita. Kalau nggak ada ya berarti cukup SKP JPT atasan langsung, SKP JF perencana misalkan. Ya, cuma 2 pihak itu aja, SKP atasan langsung, SKP JPT, dan SKP JF. Nah, disinilah kita melakukan dialog kinerja. Dan hasil dari dialog kinerja itu adalah matriks peran hasil. Nah, ini yang penting kita pahami sekarang adalah bagaimana kita menyusun matriks peran hasil tersebut, ya. Nah, ini adalah dokumen dasar yang perlu kita pahami ya, RPJMN atau RPJMD ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Renstra ya, Renstra organisasi yang merupakan rujukan organisasi yang tentunya dalam penyusunan Renstra sudah memandang substansi yang akan dilakukan ya. Nah, ini tapi saya pernah membaca RPJMD berbeda dengan Renstra OPD-nya ya. Dalam RPJMD itu saya sisir sedemikian rupa ada substansi tentang pertanian. Namun ketika saya lihat Renstra OPD Dinas Pertanian itu tidak ada satupun kalimat atau kalimat yang mewarnai kegiatan untuk bekerja si OPD Dinas Pertanian tadi itu supaya menghasilkan target di dalam RPJMD ya. Nah, itu saya pernah menemukan seperti itu ya. Nah, berikutnya ini adalah dasar tahunan ya, dasar tahunan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman bahwa PK itu berlaku untuk tahunan kan. Nah, ya, PK itu berlaku untuk tahunan. Maka kita perlu juga merujuk kepada dokumen substansi tahunan untuk mensinkronkan langkah-langkah tahunan kita, langkah-langkah tahunan dari JPT atasan langsung kita itu terhadap pelaksanaan RPJMD-nya ya. Nah, itu tentu kita sinkronisasinya adalah dengan melihat substansi tahunannya. Maka mau nggak mau JPT yang bersangkutan dalam menyusun PK harus merujuk kepada dokumen substansi tahunan. Apa itu? RKPD, ya, atau RKP, gitu ya. Itu. Ada juga
bisa juga merujuk kepada dokumen rencana kerja tahunan, ya, dokumen rencana kerja tahunan, ya, Renja, itu bisa juga sebagai rujukan untuk pelaksanaan pekerjaan tahunan. Nah, kemudian karena PK tadi itu adalah tahunan, ya, maka PK itu adalah tahunan, maka dia tentu bisa berbeda dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selama 5 tahun itu bisa juga tetap sama, ya, bisa juga tetap sama, tergantung situasi dan kondisi dari masing-masing kegiatan yang diwajibkan dilaksanakan oleh masing-masing OPD, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari PK, ya. Di beberapa organisasi PK itu ternyata namanya bisa lain-lain, ya. PK perjanjian kinerja, ada Perkin, ya. Ada perjanjian kinerja, ada PK, Perkin, disingkat Perkin, ada juga Renaksi. Nah, ini ya, ada juga Renaksi di Badan POM ini, nama PK itu adalah Renaksi, ya, rencana aksi. Ada juga rencana kerja tahunan, RKT, ya, ada juga banyak istilah-istilahnya. Pokoknya intinya adalah berisi produk yang dilakukan dan indikator dari produk tersebut, ya. Nah, ini adalah PK-PK yang yang sebagai contoh tadi itu BPOM, ya. Kemudian dokumen dari PK tersebut, ya. Dokumen PK tersebut kemudian menjadi rujukan bagi para JFP yang berada di unit kerja tersebut, ya, PK tersebut menjadi rujukan dalam menyusun SKP dan lampiran SKP. Nah, sebelum sampai ke penyusunan SKP dan lampiran SKP, maka perlu disusun matriks peran hasil. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, ya, dalam matriks peran hasil itu yang perlu dilakukan adalah matriks peran hasil itu berlaku untuk seluruh unit kerja. Jadi kalau unit kerja eselon 1 ya berarti matriks peran hasilnya adalah kesepakatan kerja antara eselon 1 dengan para eselon 2-nya, ya. Nah, itu kita anggap sudah selesai, ya. Nah, sekarang matriks peran hasil untuk unit kerja eselon 2 yang disusun oleh eselon 2 yang bersangkutan dengan para personil dalam lingkungan eselon 2 yang bersangkutan, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam penyusunan matriks peran hasil? Teorinya adalah A plus B, teman-teman, ya. A ini adalah kelompok pekerjaan Kementerian Lembaga atau OPD. Kelompok pekerjaan OPD yang bersangkutan sesuai dengan Renstra OPD yang bersangkutan, ya, sesuai dengan Renstra. Dalam Renstranya ngomong apa, ya berarti nanti kelompok pekerjaannya disesuaikan di dalam matriks peran hasilnya, ya. Kemudian pekerjaan tahunannya tentu harus diselalaskan dengan Renja OPD yang bersangkutan, ya, sesuai dengan RKPD yang bersangkutan, ya, RKPD dari kabupaten kota atau provinsi tersebut, ya. Nah, dalam penyusunan matriks peran hasil, teman-teman, ada kolom vertikal. Kolom vertikal ini adalah isinya adalah kelompok pekerjaan. Ini harus menyesuaikan dengan Renstra OPD yang bersangkutan, ya, atau Renstra KL yang bersangkutan. Kalau Renstra KL terlalu besar, maka Renstranya bisa disusun secara berjenjang. Ada Renstra Kementerian Lembaga, ada Renstra eselon 1, ada Renstra eselon 2. Nah, biasanya kalau di kementerian, ya, itu Renstra sampai ke eselon 2, tapi kalau di lembaga itu Renstra berhenti di eselon 1, ya. Nah, maka nanti dalam penyusunan matriks peran hasilnya, rangkaian vertikal ini berisi kelompok-kelompok pekerjaan yang dilakukan di dalam Renstra eselon 1, ya. Sehingga misalkan di Bappenas, ya, Renstra eselon 1 itu meliputi 10 kegiatan ini, dimulai dari yang terkait dengan substansi RPJPN, terkait dengan substansi RPJMN, terkait dengan substansi pembinaan Renstra kementerian-kementerian lembaga, terkait dengan penyusunan RKP, terkait dengan penyusunan renja kementerian lembaga, terkait dengan penyusunan RKA KL kementerian lembaga, terkait dengan pengendalian pelaksanaan, pemantauan pengawasan, evaluasi hasil, dan pemeriksaan. Ada 10, ya. Nah, ini setiap unit kerja pasti berbeda sesuai dengan Renstra OPD masing-masing. Misal,
Nah, ini bisa berbeda. Misal OPD Dinas Pertanian, ya. Ini naskah, ya. Naskah sektor pertanian dalam RPJMD. Nah, bisa gitu, ya. Yang kedua, naskah sektor pertanian dalam RKPD. Nah, ya. Kemudian penyusunan Renja OPD Renstra Dinas Pertanian 4 Renja Dinas Pertanian RKA Dinas Pertanian laporan pemantauan triwulanan pemantauan triwulan Distan, ya, Dinas Pertanian. 7 laporan evaluasi Distan, laporan sakit Distan, laporan persiapan pemeriksaan BPK atau BPKP, gitu, ya. Nah, begini kalau Dinas Pertanian, ya. Nah, bisa begini. Nah, ini masing-masing masing-masing unit kerja berbeda satu sama lain, ya. Berbeda satu sama lain. Nah, ini yang paling penting adalah teman-teman di sini adalah memang harus latihan, ya, harus praktek dan latihan, tidak bisa tidak, ya. Oke. Berikutnya adalah kelompok pekerjaan JFP, ya. Tadi itu rangkaian vertikal, ya, yang mengisi kolom. Kemudian yang berikutnya yang B, kelompok yang B ini adalah rangkaian horizontal, yang baris, ya. Berisi pekerjaan kita sebagai JFP, ya, 5+2, ya. 5+2 itu ini masih yang lama, ya. Rangkaian horizontal itu 5+2. Apa itu yang pertama? Identifikasi. Yang kedua, perumusan. Yang ketiga, legitimasi adopsi. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian, ya. Pengendalian. Ya, yang kelima, evaluasi. Ya, yang keenam, profesi. Yang ketujuh, penunjang. Ya, yang penting tapi yang ini, ya. Yang penting adalah yang 5 pertama. 5+2, ya. Nah, 5+2 itu gini, ya. 5+2 begini, ya. 5+2 itu begini, ya. Ini pekerjaan sebagai JFP, ya. 5+2. Tapi kalau misalkan nanti di dalam nomor serinya bisa berubah menjadi 7 begini. Oke? Nah, ini rangkaian horizontal, ya. Ini rangkaian horizontalnya. Nanti diisi seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian akan muncul matriks seperti ini, teman-teman, ya. Matriks seperti ini, ya.
Ini yang rangkaian vertikal ini ya berisi pekerjaan OPD yang bersangkutan sesuai dengan renstra, ya sesuai dengan renstranya ya. Apa? Tadi kan sudah saya kasih contoh kalau Dinas Pertanian ya. Nanti isinya naskah sektor pertanian dalam RPJMD atau naskah sektor pertanian dalam RPJPD, naskah sektor pertanian dalam RPJMD, naskah sektor pertanian dalam RKPD dan seterusnya ya. Ini setiap instansi berbeda-beda yang kolom vertikal ini. Namun yang baris horizontal ini sama ya karena dilakukan oleh JFP ya, terdiri dari apa? Identifikasi, perumusan, adopsi legitimasi, pemantauan pengendalian, evaluasi, profesi dan penunjang ya, 5+2. Dengan demikian kita akan menemukan potensi kegiatan yang dapat dilakukan oleh OPD tersebut dalam 1 tahun. Ya, potensi loh ya, potensi jumlah kegiatan yang dapat dilakukan oleh OPD tersebut dalam 1 tahun. Ya, berapa potensinya? Yaitu sebanyak kolom ini, sebanyak kolom ini ada 7 dan vertikal ini sebanyak barisnya 10, berarti ada 70 kegiatan utama dalam 1 tahun. Ada sebanyak potensi kegiatannya, 70 kegiatan utama dalam 1 tahun. Namun tidak berhenti di situ, teman-teman. Ya, kan kegiatan pelaksanaan rencana tadi itu bisa dilakukan menurut bab. Nah, misalkan RPJPN ini, RPJPD itu nanti ya bisa dilakukan per bab. Misalkan penyusunan naskah awal bab 1. Nah, gitu ya. Aduh hilang deh. Penyusunan naskah awal bab 2. Penyusunan naskah awal bab 3. Penyusunan naskah awal bab 4. Penyusunan naskah awal bab 5. Misalkan RPJPD itu ada 3 bab ya. Ada 5 bab. Maka RPJPD ini di sini yang di nomor 1 ini bisa berkembang menjadi 5 produk ya. Plus produk terakhir, produk yang ke-6 ya. Produk ke-6 adalah combine penyusunan naskah awal RPJPD. Nah, ini combine. Artinya combine ini artinya mengcombine bab 1 sampai bab 5. Nah, gitu ya, yang dilakukan nanti tugasnya koordinator ini ya. Nah, itu. Bisa seperti ini. Nah, nanti sama untuk yang RPJMN juga sama ya. RPJMN ini, RPJMD ya. Nah, sama nanti ini penyusunan naskah awal bab 1 gitu ya. Itu penyusunan naskah awal bab 2, penyusunan naskah awal bab 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau RPJMD itu ada berapa bab ya? Kalau nggak salah ada 8 bab ya. Ada berapa bab Mas Agus Salim? RPJMD itu. Nah, ya, begini ya. Nah, ini. Jadi nanti untuk yang RPJMD ini teman-teman bisa mengembangkan menjadi berapa ini? 9 produk. Nah, RPJMD. Nah, 9 produk gitu ya. Nah, hal serupa juga teman-teman lakukan ketika teman-teman menyusun renstra produk, renstra OPD, RKPD dan seterusnya ya. Contoh misalkan dalam satu ini ya, dalam satu ini gitu, dalam satu produk ini
Misalkan ini RPJPD ada 10 produk gitu ya. Terus ini juga ada 10. Ini ada 10. Oke ya. Semua ini 10 gitu. Maka semua itu 10, maka potensi kegiatan yang dapat Anda lakukan sebanyak ya per ini adalah 10 ya. Ada 10 berarti 100 kali berapa ini? Perumus identifikasi kami 7 ini ya. 100 kali 7. Jadi ada potensi 100 kali 7, 700 kegiatan yang dapat dilakukan oleh unit kerja tersebut dalam 1 tahun ya. Nah, sampai sini paham ya, teman-teman peserta? Nah, ini kalau lemahnya sistem Zoom. Oh, itu jempolnya 3. Ada jempol, ya, dipaham ya. Itu jempolnya muncul dari peserta atau dari mana itu? Mas Agus? Kayaknya ya Pak, kurang familiar juga saya. Di jempol peserta ini. Saya kurang berpengalaman ini menggunakan Zoom yang model seperti ini. Oke ya. Nah, terus kemudian berarti ada potensi 700 kegiatan yang dapat dilakukan oleh unit kerja eselon 2 yang bersangkutan itu ya. 700 potensi. Nah, barulah kita kemudian membagi tugas. Nah, untuk yang bagian RPJPD sebanyak 10 bab tadi itu, RPJMD sebanyak 10 bab tadi itu, mulai dari proses identifikasi, perumusan, adopsi, taudal, evaluasi, profesi penunjang, diborong oleh unit kerja yang memegang tugas perencanaan strategis, misalkan Kabid A gitu ya, Kabid A, kepala bidang A, koordinator bidang A gitu ya, yang anggotanya terdiri dari 5 orang gitu ya, anggotanya personilnya 5 orang gitu. Maka kegiatan-kegiatan terkait dengan penyusunan bab 1 RPJPD dalam rangka melakukan naskah awal, ini K1 ya, nanti terkait dengan penyusunan perumusan L2, L1, nanti terkait dengan pembahasan dengan multilateral bilateral meeting dengan DPRD, M1, nanti terkait dengan pelaksanaannya, pemantauannya itu N1, terkait dengan evaluasinya nanti O1, maka itu dilaksanakan oleh bidang A atau koordinator bidang A. Anggotanya 5 orang. Nah, bayangin kalau 5 orang berarti ini ada 10 kan? Ada 10 potensi kegiatan, tinggal dibagi 2 aja. Jadi masing-masing orang dapat jatah 2 item pokok kegiatan. Kegiatannya loh ya. Nah, 2 pokok item kegiatan. Nah, tadi kita kan berbicara soal bab. RPJPD tadi itu ada 10 bab, RPJMD ada 10 bab. Berarti kan ada 20 kali 7. 140. Berarti 140 bagi 5. Masing-masing berapa tuh? Kejatahan berapa tuh? Masing-masing kejatahan 20 kegiatan. Jadi masing-masing kejatahan 25 kegiatan ya. Jadi masing-masing orang kejatahan kegiatan sebanyak 25 kegiatan utama dalam 1 tahun. Banyak kan? 25 kan? Nah, gitu ya. 25 kegiatan. Nah, itu. Nah, kemudian untuk Renstra ya, Renstra dimulai dari identifikasi Renstra bab 1, identifikasi bab 1, identifikasi bab 2 Renstra, identifikasi bab 3 Renstra, identifikasi bab 4 Renstra dan seterusnya. Itu dilakukan ini oleh bidang B atau koordinator bidang B. Nah, yang melakukan memegang tugas perencanaan kinerja organisasi ya. Tuh. Kemudian untuk yang urusan Renja RKKL itu bidang C. Kemudian untuk yang pengendalian pelaksanaan dan pemantauan pengawasan itu bidang D dan seterusnya. Tinggal dibagi tugas. Makanya namanya matriks peran hasil. Nah, kita berbagi tugas. Yang penting dari peta tugasnya apa dalam setahun, baru setelah petanya ada, peta pekerjaannya ada, baru bagi tugas. Bagi tugas bisa dilakukan secara horizontal, bisa juga Anda lakukan secara vertikal seperti ini. Nah, semua yang terkait dengan naskah awal dari dokumen-dokumen ini dilaksanakan oleh bidang A. Ya,
Kemudian ada juga semua yang terkait dengan perumusan. Untuk dokumen ini dilakukan oleh bidang B. Semua yang terkait dengan adopsi legitimasi, pembahasan trilateral bilateral meeting dilakukan oleh bidang C. Semua yang terkait dengan pemantauan pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh bidang D. Dilakukan untuk evaluasi oleh bidang E. Untuk profesi dilakukan bersama-sama, ya kan semua JFP punya kewajiban bersama untuk melakukan sosialisasi, untuk membuat bahan sosialisasi ini masuk dalam angka kredit sebagai penunjang, ya. Gitu. Jadi dapat Anda lakukan pembagian tugasnya secara horizontal ataupun secara vertikal. Alternatif ketiga, waduh Pak, ini ada 3 orang JFP kami yang mohon maaf keilmuannya terbatas, backgroundnya terbatas, tinggal 3 bulan lagi mau pensiun, nah, misalnya begitu, misalnya ini ya, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dibuat hybrid seperti ini. Ya, misalkan keahlian yang bersangkutan cuman hanya untuk Renja dan RKA gitu, identifikasi saja, ya boleh di hybrid ya, antara yang horizontal dan vertikal tadi itu seperti ini. Boleh, silahkan. Tergantung matriks peran hasil, tergantung proses dialog kinerja secara horizontal dengan pimpinan dan secara vertikal dengan pimpinan dan secara horizontal dengan kolega, dengan rekan sejawat. Ya, nah ini saya kasih tahu bocorannya. Ya, isi dari matriks ini adalah ekspektasi pimpinan. Ya, harapan dari pimpinan. Jadi K1, L1, M1, N1, K2, L2, K3 dan seterusnya ini K1 sampai Q10 ini ya. Ini merupakan ekspektasi dari pimpinan ya. Nah, banyak banget kan. Jadi semua potensi kegiatan yang ada di unit kerja itu merupakan ekspektasi dari pimpinan. Nah, problemnya tidak seluruh ekspektasi dari pimpinan ini ya perlu kita masukkan dalam SKP. Nah, tentu kita harus pilih-pilih. Berdasarkan apa pemilihannya? Berdasarkan, kalau menurut saya, tips kepada teman-teman JFP, berdasarkan kemampuan, keahlian, pengalaman, dan kebiasaan dari masing-masing JFP yang bersangkutan. Ya, itu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Ini kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini unit kerja, ini matriks peran hasil, level unit kerja eselon 2, nama unit kerja Pusdatin Renbang tahun 2022, jumlah pimpinan 1, jumlah personel 28. Ya, gitu. Nih. Nah, ini sub pekerjaan pokok di level 0, kementerian ya. Nah, terus kemudian ya ini given ya, given kita anggap given, ini tugasnya Pak Menteri. Kemudian sub pekerjaan pokok level 1 itu tugasnya eselon 1 ya, tugasnya eselon 1 meliputi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 eselon 1 ya, tugasnya eselon 1 ada 9. Nah, tugas eselon 1 yang 9 ini karena dia yang kita ambil yang sesuai dengan tusi dari unit kerja eselon 2 ini, yaitu Pusdatin Renbang ya. Maka ini dikembangkan kemudian yang 1.1, yang 1 ini, yang ini kemudian dikembangkan menjadi 1.1 pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 1.2 cuma 1.1 ya. Terus kemudian yang layanan pengelolaan sistem informasi 2.1 pengembangan sistem informasi, 2.2 pemeliharaan sistem ya. Kemudian yang 3.1 pengembangan sistem, 3.2 pemeliharaan sistem, 3.3 pengelolaan sistem, 3.4 pengembangan dan pengelolaan sistem. Kemudian kegiatan eselon 1 yang nomor 4 itu oleh eselon 2 menjadi ini, jadi ini yang F ini eselon 1 ya. Kemudian yang N ini adalah eselon 2 ya. Ini F ini adalah eselon 1, yang N ini adalah eselon 2-nya ya. Nah,
Sehingga ada 9 kegiatan eselon 1, kemudian bisa kita breakdown menjadi berapa nih ya? Nah, 27 ya. Dari dari 9 kegiatan eselon 1 ini yang di sini ya. 9 itu kemudian ya di breakdown di level eselon 2-nya ya menjadi 27. Nah, kemudian ini di breakdown lagi untuk outputnya. Nah, outputnya kan bisa banyak ya, per bab tadi itu ya. Outputnya bisa ada 10 bab gitu ya per RP per dokumen. Nah, ini outputnya apa? Status pemeliharaan, status pemeliharaan, status pemeliharaan ya. Nah, nanti bentuknya apa? Laporan. Ya gitu, bentuknya laporan. Siapa responsibelnya? Baru dipilih di sini responsibelnya di sini ya. Nah. Terus kemudian durasi laporan, laporan bulanan di sini ada yang bulanan ya, ada yang triwulanan di sini, ada yang triwulanan di sini, ada yang tahunan di sini ya. Ada yang tahunan. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan teorinya tadi itu kan ya, ada identifikasi, ada perumusan, legitimasi, pemantauan, evaluasi gitu. Nah, di tengahnya ini siapa yang mengerjakan? Nah, untuk status pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah 3 orang ini. Ya, 3 orang ini. Nah, kemudian untuk perumusan 3 orang ini, untuk legitimasi 3 orang ini dan seterusnya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, nanti pembagian tugas berikutnya ke sub level 3 atau mungkin ada pegawai tidak tetap, ada pegawai tidak tetap atau ada JF lainnya ya, jabatan fungsional lainnya bisa dikembangkan di sini. Bisa dikembangkan di sini atau langsung aja masukkan di sini misalkan ada JF lainnya, misalkan JF arsiparis gitu kan. Nah, itu misalkan sebut saja namanya Indah. Indah ini adalah JF arsiparis gitu kan ya. Misalkan ada lagi namanya Budi gitu kan. Budi ini JF analis kebijakan. Terus ada lagi Iwan gitu ya, misalkan ini JF apa itu namanya analis APBN ya. Analis APBN itu. Boleh silahkan gini. Nah, berarti nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Kalau ini misalnya dilaksanakan oleh 5 orang, boleh. Ya. Dan seterusnya. Ya, gitu. Tuh, jadilah ini matriks peran hasil. Nah, output inilah teman-teman. Ya, ini. Output inilah teman-teman. Ya. Ini yang ada di kolom O ini. Ini kurang gede ya. Nah, ya, output ini saya kasih warna biru gitu ya, hurufnya putih ini. Nah, inilah nanti yang menjadi pengisi di dalam SKP. Nah, ini menjadi pengisi dari kinerja di SKP. Dengan demikian ya, output ini ya, kemudian ini menjadi kinerja di SKP. Gitu ya. Jadi kinerjanya adalah targetnya adalah laporan. Laporan status
bulan Januari secara tepat waktu, downtime 0%, dan sesuai, langsung gini, nggak usah downtime, tepat waktu dan sesuai standar Tier 3 operation. Ya, nah ini kalau pemeliharaan jaringan infrastruktur pelaksanaan TIK di gedung PPN Bappenas, gedung TS2 bulan Januari secara tepat waktu. Nah, ingat ya, di sini ada bulan Januari, berarti ada berapa teman-teman di dalam targetnya? Ada 10 ya, ada 10. Ada 12 gitu ya. Nah, 12 bulan Januari, bulan Februari gitu. Ya, 3 dan seterusnya ya. Dan seterusnya bulan Maret sampai Desember. Oke. Paham ya teman-teman ya? Gimana para peserta? Paham? Oke, ya. Oke. Oke, lah. Kemudian berarti kan laporan tadi itu ya, ada berapa tuh? Ada 12 laporan kan di dalam SKP. Nah, itu dipindahkan ke dalam lampiran SKP. Oke? Jadi ada 12 laporan yang dikerjakan oleh 3 orang fungsional ini, ya, 3 orang JFP. Ini nanti juga ada terlibat, mungkin ada satu dari JF Arsip Paris, ya, JF Arsip Paris gitu. Ini ada juga nanti anggotanya mungkin JF yang lain. Mungkin kalau ada PTT juga boleh, ya, ada PTT juga boleh di sini terlibat, pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak gitu ya, boleh ya. Sini ditaruh di sini. Nah, inilah matriks peran hasil, teman-teman, ya. Ini adalah matriks peran hasil, ya. Ini nanti silakan, ini kalau teman-teman tidak latihan ya memang agak sulit untuk membayangkan. Oke? Saya lanjutkan. Ini matriks peran hasil berarti sudah selesai. Pekerjaan teman-teman berikutnya adalah membuat judul di dalam lampiran SKP. Nah, membuat judul ini gampang-gampang sulit buat mereka yang tidak paham unsur-unsur kegiatan perencana tadi itu, ya. Ada 5 loh ya. 5 ini ya. Apa? 5 ini apa? Terdiri dari apa aja? 5, identifikasi, perumusan, legitimasi adopsi, pemantauan pengendalian, evaluasi, ya. Tolong ini ya. Bukan rapat, bukan seminar, bukan. Ini ada yang bikin laporan hasil rapat pimpinan, bukan. Laporan seminar kerja, seminar. Bukan, laporan FGD, bukan. Laporan apa itu workshop, bukan. No, 5 ini tadi itu, ya. Identifikasi, perumusan, legitimasi adopsi, pemantauan, pengendalian, pemantauan evaluasi, ya. Jadi rapat, ada lagi laporan hasil perjalanan dinas, bukan gitu ya. Laporan perjalanan dinas mengikuti kunjungan kerja bupati ke sekolah dasar Inpres, bukan itu, ya. Tapi 5 ini, ya, yang saya sebut tadi itu kunjungan kerja, perjalanan dinas, rapat, FGD, seminar, workshop, pelatihan, itu adalah media dalam rangka menuju 5 pokok substansi perencanaan tadi itu, ya, yaitu apa? Identifikasi, perumusan, legitimasi, pemantauan pengendalian, dan evaluasi. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus berlatih, membiasakan apa yang sudah saya sampaikan tadi itu dalam menyusun judul, ya. Oke. Nanti berikutnya
setelah pemetaan judul, setelah Anda bisa membuat judul di dalam lampiran SKP, Anda petakan ya judul tadi itu ke dalam sistematika cara penyusunan laporannya. Nah, misalkan ini kegiatannya identifikasi kan, kegiatan identifikasi perkiraan kebutuhan SDM berencana untuk pencapaian prioritas pelayanan kesehatan. Ya, nanti laporannya apa? Strukturnya. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa. Nah, struktur ini nanti akan kita pelajari di pelatihan minggu depan. Ya, pelatihan minggu depan. Yang paling Anda perlu pahami untuk sesi pertemuan pelatihan hari ini adalah matriks peran hasil. Oke? Ya, bertahap ya. Nah, nanti pertemuan ke depan saya akan ajarkan bagaimana cara membuat sistematika laporan hasil perencanaan. Ya, ingat ya teman-teman, di sini tadi itu berarti kan ada potensi nih 700 kegiatan. Tidak perlu semua kegiatan tersebut Anda masukkan dalam SKP. Anda pilih yang benar-benar Anda kuasai. Anda berpengalaman. Misalkan si Iwan tadi itu ya. Iwan itu kejatahan K1 L1. Nah, wah, saya bisanya untuk identifikasi saja. Maka si Iwan tadi itu yang bisanya K1 L1 kan RPJPD ada 10 bab. Berarti kan si Iwan tadi itu kan identifikasi sama perumusan 2. RPJPD ada 10 bab, berarti kan 20. Ya toh? RPJMD ada 10 bab. Ini Iwan dapat jatah K2 dan L2, berarti kan 10 kali 2 20. Berarti kan dia punya potensi kegiatan sebanyak 40. Paham nggak? Iwan misalkan. Iwan itu pembagian tugasnya si Iwan. Pembagian tugasnya ya, dia K dan L ya untuk RPJPD dan RPJMD ya. Nah, RPJPD ini 10 bab, berarti kali K ditambah L kan? Ya. Berarti 2 berarti sama dengan 20 kan? Nah, sama RPJMD ya ada 20 kegiatan. Nah, berarti potensi kegiatan yang dilakukan si Iwan sebanyak 20 kegiatan dalam 40 kegiatan dalam 1 tahun. Nah, ingat ya, si Iwan ini punya 40 kegiatan dalam 1 tahun dan ini sesuai dengan ekspektasi pimpinan dan kesepakatan dengan rekan sejawat ya. Nah, ini ya. Maka tidak perlu si Iwan ini mencantumkan 40 laporan dari pelaksanaan 40 kegiatannya dalam 1 tahun. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? 1, si Iwan ini JFP muda yang HKM min-nya adalah 25, HKM max-nya adalah berapa? 25 kali
150%. Ya, berapa? 37,5. Nah, poin. Maka andaikan satu laporan angka kreditnya itu adalah 5, maka dalam 1 tahun bila angka kreditnya adalah HKM maksimal, ya, itu adalah 37,5 dibagi 5 sama dengan 8 laporan. Jadi dalam 1 tahun dia melaksanakan 40 kegiatan, namun cukup, ya, cukup 8 kegiatan saja yang dilaporkan, ya. Nah, gitu ya. Ketiga, dengan demikian dalam SKP cukup dicantumkan 8 kegiatan saja yang produknya dijanjikan untuk dilaporkan. Ya, berarti nanti dalam lampiran SKP berarti nanti cukup 8 laporan dan butir-butirnya, ya, yang dilaporkan. Tidak perlu 40 laporan. Ya, ini penting. Itu teman-teman, ya. Sampai di sini jelas, teman-teman peserta? Jelas ya? Oke. Ini penting sekali ini untuk menjadi perhatian buat teman-teman peserta ini, ya. Oke. Sampai di sini materi SKP, lampiran SKP dan MPH kita, ya. Untuk materi berikutnya ini karena nyambung dengan, ya, ini nanti kalau saya teruskan ini, ya. Jadi penentuan individu yang mengerjakan tadi sudah saya sampaikan, ya, pembagian tugas tadi itu. Terus kemudian penentuan target CFP tadi itu, ya. Anda tidak perlu Anda tidak perlu mencantumkan 40 kegiatan itu semua dalam SKP gitu. Cukup yang Anda janjikan untuk Anda laporkan. Bagaimana caranya menentukan? Dari HKM maksimal, ya. Ya, ukur kemampuan diri Anda gitu, ya, ukur kemampuan diri Anda, terus kemudian misalkan satu laporan Anda punya angka kredit 5 tadi, ya. Tadi sudah saya jelaskan kan di sini, ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan di sini. Andaikan, ya, andaikan satu laporan itu angka kreditnya 5 poin gitu, ya. 5 poin gitu. Maka dalam 1 tahun bila HKM maksimal Anda 37,5, ya tinggal 37,5 dibagi 5. Dibagi 5 ini. Maka jadilah sekitar 8 laporan. Maka cukup 8 kegiatan saja yang dilaporkan. Itu, ya. Oke. Berikutnya, ya, penentuan target waktu ini penting, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa kalau misalkan 8 laporan dalam 1 tahun, maka kira-kira 1 laporan itu Anda membutuhkan waktu 1 bulan, ya, atau 1,5 bulan atau 40 hari. Nah, Anda berikan secara tepat waktu di situ adalah berarti selama 40 hari. Berarti 1 laporan dengan nilai angka kredit 5 Anda selesaikan dalam waktu 40 hari. Bisa bisa sendiri, bisa dalam 1 tim,
ya, satu tim tadi sudah saya sebutkan tadi itu, misalkan contohnya tadi itu dalam satu tim ya, itu di sini. Nah, ini dalam satu tim Anda bisa bersendirian gitu, bisa bertiga, berempat ya, gitu. Kalau ada CF lain gimana Pak cara menulisnya? Nah, kalau ada CF lain ya berarti laporan Anda tidak perlu Anda tulis si CF lainnya, cukup si CFP-nya saja, si 3 orang ini. Oke? Ya. Nah, nanti tinggal ngomong aja ke CF lainnya itu bahwa laporan ini saya pakai untuk laporan kegiatan perencanaan saya, gitu ya. Oke. Terus berikutnya Anda harus cermat dalam membuat struktur sistematika laporan, ya. Itu nanti akan kita bahas sesi berikutnya, ya. Nah, ini adalah contoh SKP, ya. Contoh SKP. Ini contoh SKP berarti nanti rencana kinerja itu di sini, Anda susun di sini tuh, ya. Tersusunnya terselenggaranya, tersusunnya tadi itu ya, contoh tadi itu. Saya pakai contohnya ini aja. Nah, di sini ini rencana kinerja, ya. Berarti rencana kinerja, ya. Status pemeliharaan. Nah, ini ya, bulan apa gitu. Oke. Kemudian indikator kinerjanya, ya. Indikator kinerjanya. Nah, kemudian targetnya. Tersusunnya targetnya laporan status pemeliharaan. Nah, ini termasuk kata kategori laporan pemantauan kegiatan. Nah, gini ya. Jadi ini SKP-nya, ini indikator kinerja, ini dalam SKP ya. Ini adalah rencana kinerjanya, ini adalah indikator kinerjanya, ini adalah targetnya. Kayak begini ya. Targetnya laporan secara tepat waktu, berarti 40 hari tadi ya. Dan sesuai standar tier 3 ya. Tambah lagi boleh, dan sesuai standar pelaporan, sesuai standar pelaporan Juknis Pedoman JFP ya, Permen PPN 1 2022. Nah, oke, tambah ini juga boleh. Oke. Itu teman-teman ya, cara penuangan hasil MPH dalam SKP ya. Berikutnya adalah
Berikutnya adalah ini ini SKP tadi ini aspeknya ya. Ini rencana kerja, aspeknya kualitas, kuantitas waktu, kualitas itu standar tadi itu ya. Standar tadi itu standarnya ada 2, standar tier 3 dan standar penyusunan juknis pedoman. Terus kemudian kuantitas itu tidak lebih dari 30 halaman. Kemudian waktu itu 40 hari, ya kan ada 8 laporan kan? Si Iwan tadi itu kan dikisahkan dalam 1 tahun di dalam SKP-nya ada 8 kegiatan yang wajib menjadi laporan. Kenapa? Karena 37,5 dibagi 5. 5 itu apa? Angka kredit yang dapat diperoleh dengan melakukan penyusunan laporan, ya. Itu, ya, ini diisi di sini. Jadi ini nanti mengisinya kualitas sesuai standar tier 3. Ini untuk yang substansinya, ya. Dan standar juknis GFP. Ini yang terkait dengan standar pelaporannya, pelaporan sesuai Permen PPN 1/2022. Ini terus kemudian ini kualitas, ya. Ini kuantitasnya berapa standarnya? 30 halaman, ya. Terus waktu 40 hari, gitu ya. Nah, nanti penilaian perilaku itu disesuaikan dari sini, dari waktu, ya. Ini sinkron pada penilaian perilaku kerja. Ya. Nah, ini ya. Oke. Berikutnya lampiran SKP, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam lampiran SKP, ya, Anda susun dulu sistematikanya, ya. Anda susun dulu sistematikanya, Anda pahami dulu ini masuk dalam kelompok kegiatan apa, ya. Kemudian Anda masukkan di sini, ya, uraian kegiatan ini adalah rencana kinerja tadi itu, ya. Nah, ini Anda ungkapkan di sini rencana kinerjanya apa? Bentuknya apa? Laporan kan tadi. Nah, ini ya. Nah, SKP dalam lampiran SKP. Ya. Nah, lihat di sini indikator kinerjanya, kemudian Anda bikin judul laporan. Indikator kinerja, ini judul laporan. Tadi sudah bukan tersusun, tapi laporan status pemeliharaan. Oke. Nah, ini berarti nanti bab 1. Sistematika laporan. Ya, ini Anda harus susun bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya. Beserta angka kredit, serta butir-butir angka kreditnya, ya, beserta butir-butir angka kreditnya. Oke, ini ya, ini cara penguangan SKP dalam lampiran SKP. Oke.
Sampai sejauh ini teman-teman peserta mengikuti? Paham? Mengikuti? Ya, paham? Oke. Nah, wah, banyak banget jempolnya, karangan bunga, wah, love. Ini harus dihitung ini Pak Agus Salim. Jumlah love-nya berapa ini? Banyak banget nih. Mbak-mbak, ibu-ibu ini ya, love-nya banyak banget nih. Nah, ini ya, inilah butir-butirnya tadi itu yang saya maksud ya. Babnya berapa bab, terus kemudian butir-butir yang serasi dengan bab tersebut ada berapa ya. Nah, itu teman-teman untuk materi hari ini ya. Untuk materi hari ini cukup sampai segitu. Nanti penyusunan sistematika laporan akan kita bahas satu persatu, latih kupas satu persatu sesi-sesi berikutnya minggu depan ya. Tunggu flyer dan undangan dari PNPPI, Pak Agus Salim dan tim ya. Saya kira itu, ini ada waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab. Pak Agus, monggo silahkan.